Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan tanya jawab dengan siapa? Rizka. Nah, kami akan menanyakan tentang bahasa yang ada di desa. Desa apa namanya? Sekolah. Nah, untuk ini ialah tugas yang diambil dari kuliah terpadu, yaitu Pak Waji. Baik, bisa langsung saya tanyakan ya Pak. Baik, yang pertama, kalau mbaknya ini kalau dalam berbicara sehari-hari biasanya pakai bahasa apa mbak? Indonesia, Jawa atau Malangan atau gimana? Kalau untuk bahasa sehari-hari biasanya campuran ya, kadang juga bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Jawa. Apakah ada keadaan tertentunya? Misalnya kalau kapan harus pakai bahasa Indonesia, kapan pakai bahasa Melayu? Kalau pakai bahasa Indonesia itu mungkin dengan rekan teman-teman sejawat ya, kayak misalnya ya sesama teman atau yang sebaya atau mungkin biasanya dikit biasanya. Tapi kalau untuk bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa halus itu biasanya dengan orang yang lebih tua atau orang sepuh biasanya kayak gitu. Berarti alasan Anda memilih bahasa yang campuran itu berarti dari kenyamanan, langsung tuh menyelesaikan dalam bicara, tidak sih? Atau gimana? Sesuai kondisi ya, lihat sikon saja sih. Kalau biasanya kalau sesama teman ya ngomongnya bahasa Jawa, cuma kadang juga dicampurin bahasa Indonesia karena saya jujur pribadi sendiri untuk bicara bahasa Jawa itu Jawanya Jawa yang Jawa apa ya, Jawa agak kasar, bukan Jawa yang halus gitu loh gitu. Jadi kalau ngomong yang harus full bahasa Jawa halus tapi sih namanya kromo inggil gitu itu nggak bisa, maksudnya kayak terkesan apa ya, maksain ya. Mungkin bisa cuma hanya beberapa oke monggo kayak gitu sih. Mungkin yang pertanyaan selanjutnya bisa dari Pak Yuli. Itu adalah sebuah cuplikan dari hasil podcast sederhana yang saya buat pada tanggal 21 November 2025. Yang saya jadikan podcast ialah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Desa Sukonolo, Kecamatan Bulu Lawang. Itu merupakan cerminan dari keberagaman budaya serta intensitas interaksi sosial yang terjadi di lingkungan tersebut. Berdasarkan data yang saya dapat, dalam dokumen yang diberikan, bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran antara bahasa Jawa dan Indonesia. Pemilihan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh konteks situasi dan relasi dan sosial antar penutur. Orang yang saya mencari pun memberikan kesaksian bahwa beliau menggunakan bahasa Indonesia jikalau saat berbicara dengan orang yang tidak akrab dengannya, yang karena dia tidak pandai menggunakan bahasa halus. Jikalau dia sedang berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau seorang sesepuh, dia lebih memilih untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi opsi baginya saat dia berbicara dengan orang yang baru dia kenal atau belum akrab begitu. Ketika berkomunikasi dengan teman sebaya atau individu yang lebih muda, masyarakat juga menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk santai dan akrab. Sebaliknya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua maupun yang dihormati, mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa yang halus dan Jawa biasa. Hal ini menunjukkan bahwa norma kesopanan dan penghormatan terhadap orang yang lebih sepuh masih dijaga melalui pilihan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan bahasa campuran tersebut tidak berlangsung secara kaku, melainkan merupakan adaptasi alami terhadap kondisi sosial dan budaya yang ada. Menurut Ibu Rizka, orang yang saya wawancarai, yaitu salah satu warga yang dari Sukonolo,
Beliau lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa secara bergantian. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya teman-teman. Beliau juga mengakui dirinya kurang fasih dalam menggunakan bahasa Jawa halus, sehingga bahasa Indonesia menjadi pilihan baginya untuk lebih fleksibel dalam menggunakan bahasa. Fenomena ini sendiri mengindikasikan bahwa penguasaan bahasa Jawa halus tidak lagi menyeluruh di kalangan masyarakat, melainkan lebih terbatas pada kelompok tertentu, khususnya para sesepuh atau individu dengan latar pendidikan tertentu. Nah, yang artinya pada Desa Sukonolo yang hanya bisa berbahasa halus hanya orang dengan pendidikan tertentu yang biasanya dilatar belakangi dengan orang biasanya diajarkan oleh orang tuanya, dan kecuali orang tertentu juga ada para sesepuh yang biasanya masih bisa menggunakan bahasa Jawa halus begitu. Selain penggunaan bahasa Jawa dan Indonesia, di Desa Sukonolo juga ditemukan bahasa daerah lain seperti bahasa Madura. Bahasa Madura sendiri bisa masuk ke dalam Desa Sukonolo dikarenakan datangnya pendatang dari Madura yang menetap di desa tersebut. Kehadiran mereka turut memperkaya ragam bahasa masyarakat melalui sapaan kosakata Madura yang dalam bahasa sehari-hari. Nah, selain itu, beberapa kosakata dari daerah lain seperti Kediri juga ditemukan dalam percakapan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa di Sukonolo berlangsung melalui proses akulturasi dan interaksi budaya yang terus-menerus. Masyarakat desa juga menggunakan sejumlah ungkapan khas yang telah mengalami modifikasi maupun kombinasi yang ungkapannya seperti iyato yang kini menjadi bagian dari gaya bahasa modern. Terdapat pula kosakata yang menyerupai bahasa Madura atau bahasa Jawa yang telah mengalami perubahan bentuk dan makna. Ungkapan-ungkapan semacam ini bersifat lokal dan hanya dipahami oleh masyarakat di Desa Sukonolo sehingga tidak selalu dipahami oleh masyarakat dari daerah lain. Keberagaman bahasa di Sukonolo juga tercermin dari perbedaan penyebutan makanan. Nah, misalnya makanan yang secara umum dikenal sebagai gado-gado dalam bahasa Indonesia di beberapa daerah disamakan dengan rujak. Kalau mengikut dari bentuk makanannya harusnya berbeda ya, di mana seharusnya gado-gado itu hanya makanan yang berisi menggunakan hanya bumbu kacang saja. Berbeda dengan rujak, di mana rujak itu menggunakan bumbu yang masih menggunakan bahan petis di dalamnya. Seharusnya dalam konteks bahannya itu sudah berbeda, tapi dikarenanya keberagaman bisa menjadi sama begini. Di mana Desa Sukonolo keduanya istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama. Gado-gado tetap merujuk pada makanan yang berbumbu kacang, sementara rujak dan merujuk pada rujak dengan cita rasa yang khas, seperti yang saya bilang sebelumnya. Perbedaan penyebutan ini menunjukkan adanya kekhasan lokal dan penggunaan istilah kuliner. Asal-usul bahasa Jawa yang digunakan masyarakat Desa Sukonolo tetap bersumber dari Jawa asli ya teman-teman. Namun seiring berkembangnya zaman dan pengaruh budaya luar, bahasa Jawa di desa ini mengalami perubahan serta percampuran. Hal ini tampak dari banyaknya kosakata serapan dari bahasa Indonesia maupun bahasa daerah lainnya. Nah, perubahan ini selaras dengan perkembangan budaya generasi muda dan dinamika sosial yang terus berkembang. Salah satunya adanya pergeseran penggunaan istilah, yaitu sebuah seni yang bernama bantengan sekarang berubah dengan istilah menjadi berot. Untuk penyebutan seni tertentu meskipun maknanya sama, istilah berot mengalami perubahan fonologis dan pelafalan. Istilah ini memiliki kaitan dengan sosial dan politik, khususnya dengan Partai Demokrasi PDI yang menjadi simbol perlawanan. Selain
Aspek kebahasaan, tradisi, dan kebudayaan lokal turut berperan penting dalam kehidupan masyarakat dalam berfungsi sebagai media untuk menjaga norma, menegaskan identitas, serta memperkuat rasa kebersamaan dan komunitas. Penggunaan bahasa Jawa sebagai identitas budaya, terutama dalam konteks upacara adat, kegiatan tradisional maupun komunitas dengan para sesepuh. Sekian dari saya hari ini. Mohon subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman.